بسم الله الرحمن الرحيم وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu mudah. Ya, makanya ulama memberikan kaidah ibadah sesuai dengan sunnah itu pasti mudah. Sementara ibadah ya yang dicampuri dengan bid'ah itu pasti bikin susah. Nah, kita perlu ya, belajar dari para ulama, terutama khusus dalam masalah ibadah ini. Imam Bukhari rahimahullah di dalam kitab sahihnya itu menganjurkan kita untuk belajar dulu sebelum mengucapkan dan mengamalkan. Satu bab judulnya Al-Ilmu Qoblal Qawli wal Amali. Ya. Dan ini ikhwah sekalian rahimakumullah, perlu kita kembali ya kepada bimbingan ulama rahimahumullah ajmain. Kalau kita sudah belajar tentang rukun ibadah, maka ada juga yang disebutkan atau diajarkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yaitu ada namanya syarat dalam ibadah. Ada dua syarat ya. Yaitu syarat yang pertama ya, namanya ikhlas ya. Syarat yang kedua namanya mutaba'ah. Ikhlas, ibadah kita itu harus betul-betul murni karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhlas ya, yang dimaksud dengan ikhlas ini banyak orang keliru memahaminya. Ya, orang beranggapan ikhlas itu tanpa pamrih. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan sederhana sekali tentang ikhlas ini. Ikhlas itu definisinya seperti yang Allah sebutkan dalam surah Al-Ikhlas. Ada 4 ayat. Yaitu Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah Muhammad, ajarkan kepada umatmu bahwasanya Allah itu Maha Esa. Hanya satu-satunya Tuhan yang berhak untuk kita sembahi. Kemudian Allahus samad. Ya. Yaitu hanya Allah tempat bergantung. Tempat bergantung. Ya. Ini makna daripada ya, kalimat ilallah dalam kalimat la ilaha illallah. Itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 2 ayat berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, lam yalid wa lam yulad. Ya, ayat yang ketiga. Ya, ayat yang keempat, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ikhwah sekalian, apa maknanya ini? Allah ingin mengenalkan dirinya bahwa sangkaan sebagian besar manusia bahwasanya yang namanya Tuhan itu beranak pinak. Allah bantah. Lam yalid, Allah tidak dilahirkan. Ya, tidak melahirkan. Walam yulad, dan tidak dilahirkan. Jadi ini Allah bantah bagi siapa ya, yang berkeyakinan bahwasanya yang namanya Tuhan itu melahirkan dan dilahirkan, dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu kita yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala enggak boleh sekali-sekali membenarkan keyakinan mereka ini. Dan ini perlu diperhatikan ini. Karena ini berkaitan dengan makna ikhlas. Kemudian berikutnya Allah katakan apa? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada Tuhan yang setara dengan dia. Ini bantahan juga ikhwas sekalian. Bahwa ya, yang namanya Tuhan itu tidak ada berjenjang. Nggak ada kemudian Tuhan pencipta, Tuhan pemelihara, Tuhan, nggak ada. Allah Subhanahu wa taala esa sendiri. Dan ini memberikan penjelasan kepada kita semua
yang namanya beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala itu ialah bersih dari segala bentuk kesyirikan. Beribadah ke selain Allah, karena memang ikhlas itu lawannya adalah syirik. Kalau seandainya kita beribadah masih saja dalam hati kita membenarkan ada agama yang benar, atau bisa jadi kita berkeyakinan bahwasanya selain Islam ini masih ada kebenaran. Nah, ini kita belum ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mana ikhlas? Ini syarat yang pertama, yaitu ada pada rukun Islam yang pertama, yaitu kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, yaitu harus sesuai ibadah kita dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Harus sesuai apanya, ikhwas sekalian? Ada 3 sedikit yang disebutkan oleh ulama, yaitu ibadah kita harus sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, waktunya, caranya, dan bacaannya. Nah, ini seluruhnya sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah SAW selalu mengingatkan kepada kita, ingat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, man amila amalan laisa alaihi amruna fa waraddun, kata Rasulullah SAW. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang bukan dari ajaranku, maka amalan tersebut tertolak. Yang Rasulullah SAW sudah mengajarkan kapan waktunya sholat, waktu-waktu sholat dari subuh sampai isya diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kapan waktunya berzakat diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Kapan waktunya puasa diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kapan waktunya haji sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Seluruhnya. Nah, begitu juga bacaan sholatnya diajarkan oleh Rasulullah SAW. Caranya ibadah sholat, caranya ibadah zakat, puasa, haji, semuanya diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan ibadah ini harus seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak boleh kita menambahnya dan tidak boleh kita mengurangnya. Kita tidak boleh berbeda dengan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Karena kata Rasulullah SAW, kalau berbeda, amalan tersebut akan tertolak, sia-sia. Ini syarat yang kedua. Dan ini diambil dari kalimat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sederhana kan? Agama Islam itu tentu mengajarkan kemudahan untuk umatnya. Sekarang kita bagaimana kita mengamalkannya? Karena tidak ada apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW pasti itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Rasulullah SAW adalah sebagai guide-nya. Kalau kita ibaratkan Al-Quran itu adalah peta, maka Rasulullah SAW itu adalah guide-nya. Kalau kita membaca Al-Quran saja tidak cukup, perlu dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Dan sekarang Rasulullah SAW tidak ada di hadapan kita, tapi melalui apa? Melalui hadis-hadisnya. Ini mas kalian, rahimahullah, sempurnanya Islam ini. Sehingga apa? Mudah kita melakukan ibadah. Sekali lagi, ibadah sesuai dengan sunnah itu pasti mudah dilakukan. Sementara ibadah bila mana dia ditambah atau dikurangi, namanya bid'ah, pasti bikin susah. Sehingga kita kadang-kadang malas melakukannya karena susah untuk melakukan. Ini mas kalian, jadi syarat dalam ibadah ini perlu diingat hanya ada 2, gampang sekali. Dan ini ketika kita penuhi syarat ini, kita yakin apa yang kita lakukan, kita harus meyakini bahwasanya ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana apa? Ibadah kita tidak keluar dari ajaran Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, ibu sekalian, mari kita kembali kepada para ulama yang membimbing kita kepada sunnah. Insya Allah ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Demikian barangkali kurang lebih yang minta maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.